Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Al-Mubarak Atasiki dengan NIM 2404010201131. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk pelajaran UTS kecerdasan buatan. Jadi, yang pertama studi kasus dan analisis penerapan jaringan saraf tiruan atau yang bisa disingkat JST. Jaringan saraf tiruan atau JST merupakan model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Setiap jenis JST memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda, sehingga cocok diterapkan pada permasalahan yang spesifik. Dalam studi kasus ini, saya akan membahas salah satu contoh penerapan JST, Hebb, Hopfield, Hamming, atau Koenig. Dan saya akan memilih JST Koenig atau biasa Self-Organizing Math Sum karena sering digunakan dalam kasus praktis. Contoh studi kasusnya itu adalah penerapan JST Koenig pada segmentasi pelanggan berdasarkan data demografis dan perilaku belanja. Untuk deskripsi kasusnya adalah sebuah perusahaan retail ingin mengelompokkan pelanggan mereka berdasarkan pola belanja. Misalnya, jumlah pembelian, frekuensi pembelian, preferensi kategori produk, data pelanggan mengikuti variabel pertama adalah usia, pendapatan, jumlah pembelian bulanan, kategori produk yang sering dibeli, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan klaster atau kelompok pelanggan agar perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih personal. Selanjutnya itu adalah langkah perhitungan dalam JST Koenig. Yang pertama adalah inisialisasi bobot. Bobot awal diinisialisasi secara acak untuk setiap neuron dalam peta Koenig. Lalu, jika ada 3 dimensi input, usia, pendapatan, dan jumlah pembelian, bobot tiap neuron adalah vektor 3 dimensi. Yang kedua adalah normalisasi data input. Data pelanggan dinormalisasi agar semua nilai berada dalam rentang yang sama, biasanya 0 sampai 1. Lalu, hitung jarak Euclidean. Untuk setiap data input, hitung jarak Euclidean antara input dan bobot neuron. Nah, ini rumusnya ya. Di mana di I adalah jarak antara input dengan neuron ke I, lalu J, nilai input pada dimensi J, terus J, bobot neuron I pada dimensi J. Lalu yang keempat adalah menentukan neuron pemenang atau base matching unit BMU. Neuron dengan jarak Euclidean terkecil dipilih sebagai pemenang. Lalu yang kelima adalah pembaruan bobot. Perbarui bobot neuron pemenang dan tetangganya menggunakan aturan pembelajaran. Ini adalah laju pembelajaran biasanya menurun seiring waktu. Ini juga ada literasi waktu. Yang keenam adalah pengulangan. Ulangi langkah 3-5 hingga bobot conversion atau jumlah iterasi maksimum tercapai. Lalu analisis perhitungan. Yang pertama adalah efisiensi. JST Koenig unggul dalam menangani data besar dengan dimensi tinggi karena hanya menghitung jarak Euclidean sederhana. Lalu adalah struktur peta Koenig yang topologinya tetap memudahkan interpretasi hasil klasterisasi. Yang kedua adalah kelemahannya. Kelemahannya itu memerlukan banyak iterasi untuk mencapai konvergensi. Sensitif terhadap parameter awal seperti laju pembelajaran dan ukuran peta. Yang ketiga adalah hasil akhir. Output peta Koenig adalah representasi visual dari klaster pelanggan. Setiap neuron mewakili satu klaster, dan neuron yang berdekatan menunjukkan klaster dengan karakteristik serupa. Yang keempat adalah implementasi. Nah, dalam studi kasus ini, perusahaan retail dapat mengelompokkan pelanggan menjadi klaster seperti klaster pertama, pelanggan dengan pendapatan tinggi dan frekuensi pembelian rendah. Klaster kedua, pelanggan muda dengan
preferensi produk elektronik. Klaster ketiga, pelanggan loyal dengan pembelian rutin. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari studi kasus yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.